tujuannya baik, tapi tanpa disadari orang tua itu sebenarnya sekarang tuh menjadi pembunuh paling efektif untuk impian anak-anaknya sih. They kill their own children dreams. Karena orang tuanya juga nggak tahu gimana caranya supaya anaknya tuh bisa dapetin cita-citanya. Ada yang pernah bilang sama gue gini, orang tua yang miskin itu nggak bisa bikin anaknya jadi orang kaya. Orang tuh malas ngulik bro. Serius, gue kemarin baru bikin nih tulisan alasan mengapa kelas prom AI adalah sebuah kegoblokan. Oke. Kenapa goblok? Karena lu bisa nanya ke AI-nya. Tapi buat nanyanya itu males gitu. Iya. Untuk Dan nguliknya ya. lu ikut kelas, lu bayar cuma buat dapetin template. Template-nya ya. Oh my god. Mereka capek dengan hidupnya, merasa hidupnya tuh kosong. Ya hidup tapi nggak hidup. Dan pengen berubah tapi bingung apa aja yang harus dipersiapkan. Nah ini semua gua coba tulis di buku ini. For everyone yang mungkin lagi galau, lagi ngerasa hidupnya kosong, ini buku cocok buat dibaca. Iya. Oke. Dan habis dibaca, coba dijalanin. Coba dipraktekin apa yang harus mesti dilakukan. Karena buku ini akan jadi percuma kalau nggak dipraktekin sih. Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini ya kita mau ngobrolin tentang Gen Z. Nah, jadi kali ini kita mau ngobrol bareng sama seorang podcaster terkemuka. Dan bulan lalu saya juga pernah main di podcastnya beliau, yaitu e-commerce ya. Jadi mungkin kalau kita bicara e-commerce, teman-teman pasti udah tahu semua ya akun yang suka gibahin tentang tech startup lah, tentang mungkin tentang pasar modal juga gitu kan, tentang hal-hal yang berbau tentang bisnis. Nah, kali ini kita culik balik ya podcasternya. Langsung aja kita sambut Bro Andri Hadianata. Halo bro, Halo bro, apa kabar? Baik bro. Gimana, sehat ya? Sehat bro. Jadi apa yang mau kita gibahin kali ini? Gue mau gibahin studio podcast bro. Main wow studionya. Nah, jadi kan bulan lalu saya pernah mampir ke podcastnya Bro Andri ya. Waktu itu kita ngobrolin tentang IHSG. Waktu itu lagi jeblok banget dan sekarang ya udah mulai rebound tipis-tipis lah ya bro ya. Nah, lo kan sering ngobrolin tuh tentang tech startup gitu kan, tentang bisnis juga gitu kan. Nah, jadi teman-teman ya Bro Andri ini lagi mau launching sebuah buku namanya adalah Generasi Zombie ya kan. Nah, mungkin gue pengen nanya dulu nih Bro, kenapa lo mengeluncurkan buku tentang generasi zombie? Kan lo biasanya ngebahas tentang tech startup segala macam. Apa Bro? Karena gue bosan sebenarnya bahas startup dulu bro. Hampir tiap hari bahas startup kan. Tapi gini, sebenarnya gue juga ada keresahan lain sih selain ngomongin tentang ini ya, skena startup terutama di Indonesia. Ya walaupun sebenarnya kalau kalian perhatiin juga, startup itu kan kecenderungannya sekarang turun kan, apalagi semenjak tech winter tahun 2022. Pendanaan susah. Kalau tadi ngomongin pasar modal kan, di Amerika kan, The Fed kan nggak mau nurunin suku bunga, even sampai sekarang pun Donald Trump udah, turunin. Jerome Powell masih bilang, tapi lu apaan sih lu segala macam. Akhirnya kan startup jadi susah mendapatkan pendanaan. Dan akhirnya makin kesini berita-berita tentang startup itu, ya kalau lu perhatiin lah ya, terakhir pun kita tahu Evisery kan, fraud juga, lagi ada apa lagi tuh, Investri, ya kan, yang gagal bayar dan akhirnya udah dilikuidasi kan, tapi nggak tahu nanti nasib para nasabahnya tuh gimana duitnya. Dan akhirnya kan berita-beritanya negatif mulu kan. Jadi gue pikir gini, kalau misalnya gue mau bikin buku, apa yang mau gue sampaikan dari isi buku tersebut, ya akhirnya gue berpikir juga gini, gue juga punya keresahan lain, kayaknya ini akan lebih baik kalau gue tulis dalam bentuk buku. Oke. Dimana keresahan gue adalah, gue merasa banyak orang-orang di sekitar gue, termasuk gue juga dulu, itu sebenarnya tuh kasihan. Kasihan karena kenapa? Karena banyak dari kita itu hidup, bekerja 9 to 5, tapi ya udah bekerja aja, hidup aja, tapi kosong. Ya kayak zombie lah, makanya kenapa gue namainnya generasi zombie. Kayak zombie, ya zombie itu literally
kalau nonton film-film kayak The Walking Dead atau The Last of Us ya. Tapi Last of Us agak dikit beda sih karena kan zombinya kayak jamur ya. Tapi kan mereka kan hidup benar-benar nggak ada nyawa, nggak ada soul kan. Mereka cuma hidup di dunia ini, di bumi ini ya karena pengen makan doang aja. Nah, gue ngerasain juga banyak orang-orang tuh ngalamin itu. Orang-orang di sekitar gua, atau mungkin di sekitar lu, atau mungkin yang nonton juga mungkin ngerasain, atau juga diri sendiri ngerasain, kok gue kerja gini amat ya. Tapi capek tapi ya mau nggak mau harus ngulangin terus rutinitas dari Senin sampai Jumat, atau mungkin ada yang kerja di hari Sabtu kan. Tapi gak merasakan apa sih yang bisa mengisi hati lu tuh sehingga ketika pun lu ngerjain sesuatu capek, tapi lu happy. Ya dimana sebenarnya kalau menurut gua itu adalah ketika lu mengerjakan hal yang memang lu sukai kan. Passion lu lah kalau istilahnya kan. Passion, atau pekerjaan yang memang lu impikan. Tapi akhirnya banyak orang-orang tuh nggak bisa mencapai itu, entah terkena realita kalau ternyata susah untuk seperti itu. Tapi akhirnya mereka mengubur pelan-pelan mimpian mereka, dan mereka merasa udah impiannya udah mati. Tapi akhirnya pelan-pelan juga impian itu akan bangun lagi, hidup lagi, mukul lu lagi nih dari belakang pas lu tua dalam bentuk penyesalan. Ya sering lu denger kalau ada om-om atau bapak-bapak ngajakin kita yang muda-muda nih ngobrol, ya dulu om tuh gini, coba om dulu kayak gini ya, coba bapak dulu juga gini, bapak juga bisa tuh kayak dia. Tapi mereka nyesel bro, mana mereka tuh lagi menyesali kenapa mereka nggak bisa melakukan itu dulu pas masih muda, masih punya tenaga. Ketika tua mungkin bisa, tapi kan secara energi udah nggak kayak dulu tuh. Udah kurang jauh. Iya, udah kurang jauh lah. Dan itu yang gue tuh nggak pengen, karena gue kasihan. Gue pun juga nggak pengen kayak di posisi kayak gitu bro. It's really pathetic sebenarnya kan. Tapi orang-orang kayak gitu banyak. Pertanyaannya siapa bro yang menurut lo, apakah kan kalau kita bicara kan ada milenial. Milenial mungkin ya kalau yang 80-an lah ya. 80-an milenial. Kalau yang Gen Z itu kan berarti kalau gua nggak salah 97 sampai 2012. Kelahiran ya kurang lebih ya. Ya kan. Nah, itu yang menurut lo paling banyak menjalani seperti generasi zombie ini tuh Gen Z kah atau milenial atau seperti apa? Malah gue bilang generasi sebelum Gen Z malah. Gen Z mungkin belum sampai ke titik nyesel ya, tapi mungkin menggerutu, dia mengeluh sehari-harinya kayak gitu di sosmed tuh kita sering banget ngeliat kan. Tapi di titik dimana akhirnya mereka nyesel karena mereka nggak bisa achieve impian mereka, ya mungkin lebih ke milenial ke atas malah. Oh malah lebih ke milenial. Gen X atau mungkin baby boomer, ya bokap nyokap kita lah. Tapi gue justru pengennya generasi-generasi yang di bawah tuh jangan kayak gitu. Karena bisa jadi akan terulang lagi. Iya, akan bisa terjadi di elu. Kalau itu terjadi di elu, ya udah lu akan menjadi the grumpy old man umur 60-an doang nanti. Bisa mengeluh doang. Mereka juga bakal bisa nyesel tua. Sekarang Gen Z kan tadi dong kelahiran 97. 7 lah ya. 97 lah. Ya, 2025. Berarti ya anggaplah berarti sekitar 25 tahun ke bawah lah per tahun ini. Ya, bentar lagi mereka akan mulai masuk umur 30. Mulai masuk umur 30. Ya kalau mereka masih belum ngapa-ngapain juga, cuman begitu-begitu aja, mereka juga akan mengalami hal yang sama bro. Karena mengerjakan sesuatu, bekerja, itu kan memakan porsi hidup lu 24 jam tuh paling banyak kan. Let's say lu kerja beneran 9 to 5, tapi kan ketika lu berangkat ke kantornya, di kantor, terus pulang kantor, itu kan makan boleh dibilang setengah atau kadang-kadang 3/4 dari hidup lu kan. Lu paling di rumah cuma tidur doang akhirnya. Nah kalau lu aja nggak suka dengan pekerjaan lu itu, ya bisa dibilang lu nggak suka dengan hidup lu benci dengan hidup lu sendiri kan. Ya kenapa lu benci dengan hidup lu sendiri? Karena lu nggak nyaman dengan apa yang lu kerjakan. Mungkin beda dengan lu sekarang, lu menjalani ini semua kan. Lu suka kan? Iya kan, capek pun juga nggak masalah kan. Ya fisik capek lah pasti lah, apalagi kalau misalnya pulang malam, banyak meeting. Tapi kan di hati lu tetap enjoy. Betul. Nah itu kadang-kadang yang akhirnya orang sering lupa. Orang nggak dapetin itu malah. Ya karena mereka belum dapet bro. Nah untuk mendapatkannya kan lu butuh effort untuk bisa mencapai itu. Nah kalau lu ngomongin tadi Gen Z nih, Gen Z itu punya kecenderungan kalau ingin mendapatkan sesuatu itu harus cepet. Instan. Harus instan kan. Lu harus
kalau gua misalnya post hari ini di Instagram, gue pengennya dapetin engagement, likes banyak seperti levelnya kayak siapa misalnya influencer gede lah yang bisa langsung ribuan like ya, karena likesnya banyak banget. Ya kan nggak bisa kayak gitu bro. Ya pertanyaannya adalah ketika lu masih belum siapa-siapa, ya kan nggak ada yang kenal lu kan. Ya tahu diri aja sih menurut gue sih. Nah itu kadang-kadang ya akhirnya kalau kita lihat Gen Z itu sering banget terbentur sama pemikiran kalau oh si ini bisa nih kayak begini, gue juga bisa. Ya bagus lah, gue juga bisa kan. Tapi kan lupa kalau si itu yang lagi dilihat di sosial media adalah orang yang mungkin udah meniti karir dia, udah ngejalanin itu bertahun-tahun. Dan di titik itu dia udah bisa kayak begitu. Nah lu, mas-mas biasa pada umumnya yang di jalan depan jalan raya lagi pulang ke naik KRL. Ya belum lah, belum di titik gitu lah. Makanya kadang-kadang tuh butuh kesabaran sih untuk sampai di situ. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang sering banget orang lupa. Faktor apa menurut lo yang paling membuat banyak orang yang hidup tanpa tujuan? Apakah circle-nya, apa orang tua, atau gimana, Bro? Gue bilang sih semuanya sih, semua faktor yang ada di sekitar dia itu mempengaruhi sih. Karena kan kalau misalnya dia dari kecil, kan dia ngeliat orang tuanya kan, orang tuanya bekerja seperti apa. Ya walaupun sebenarnya kalau gue inget zaman gue dulu ya, kan sering ditanya, cita-cita lu pengen jadi apa? Ada yang bilang jadi dokter, ada yang bilang dia pengen jadi astronot lah, atau yang jadi polisi. Ya, walaupun gue pasien mau jadi polisi. Kita dulu kan dengan gampangnya ngomong seperti itu kan ya, karena kan kita nggak mikir apa-apa, ya kan, kita nggak mikir apa-apa bro. Tapi kan pelan-pelan ketika kita tumbuh dewasa, kita kan menemukan ternyata mencapai cita-cita itu nggak gampang ya. Betul. Ya belum lagi orang tua lu yang juga bilang, emang lu bisa, emang kita punya duitnya buat membiayai sekolah lu sampai lu mencapai profesi itu. Oke. Nah kalau nggak punya kan ya nggak bisa. Ya udahlah, lu ngapain? Lu diem aja lah, lu ikut aja lah. Sekolah nggak usah sampai kuliah lah. SMA langsung kerja aja, tapi kerjanya serabutan. Ya kadang akhirnya walaupun ini ya secara orang tua itu tujuannya baik, tapi tanpa disadari orang tua itu sebenarnya kadang tuh menjadi pembunuh paling efektif untuk impian anak-anaknya sih. They kill their own children dreams. Karena orang tua juga nggak tahu gimana caranya supaya anaknya tuh bisa dapetin cita-citanya. Ada yang pernah bilang sama gue gini, orang tua yang miskin itu nggak bisa bikin anaknya jadi orang kaya. Ya orang tuanya nggak tahu cara jadi kaya gimana, nggak tahu cara ngajarinnya gimana kan. Jadi ya anaknya juga nggak tahu gue belajar dari siapa. Apalagi kalau dia terjebak di itu tadi kan lu bilang circle ya, pertemanan yang sekitarnya adalah orang-orang miskin juga, yang juga nggak tahu caranya jadi kaya gimana. Ada yang bilang judul aja, judul ikut slot. Ya akhirnya mereka terjebak seperti itu bro. Ini faktor lingkungan sekitar lu itu sangat-sangat pengaruh banget. Pertemanan lu, sama sekarang juga ada faktor itu tadi lu singgung sosial media siapa yang lu follow, itu juga mempengaruhi. Buku, kalau ada yang masih baca buku ya, tapi ya mudah-mudahan baca buku gua sih. Buku yang lu baca ya kan, itu sebenarnya akan mempengaruhi mindset lu, otak lu tuh akan seperti apa orang itu. Iya, kan kita suka dengar pepatah ya, diri kita itu adalah apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dengan siapa kita bergaul, 5 orang yang paling dekat dengan kita itulah yang akan membentuk diri kita. Ya betul. Jadi ya hal-hal itu ya yang akan mempengaruhi ya. Betul. Nah kalau orang-orang di sekitarnya nggak bisa support itu ya. Nah pertanyaannya adalah yang gue curious, mungkin kalau kita bicara nobody dalam tanda kutip, jadi artinya dia lahir dari keluarga yang mungkin belum berkecukupan, ya kan? Tapi dia nggak punya privilege untuk koneksi. Apa yang harus dilakukan loh? Ya mau nggak mau memang harus kerja ekstra keras sih itu bro, untuk titik situ. Karena gini, untuk mendapatkan koneksi tadi lu bilang ya, untuk mendapat koneksi itu kan of course harus ada yang mengkonek. Ya kan, harus ada orang yang memperkenalkan, yang menjembatani itu supaya lu bisa kenal, let's say orang-orang yang di tier atau di level-level tinggi lah. Nah tapi kan untuk ini lu harus cari jembatannya. Ya udah lu kerjain dulu aja apapun yang lu bisa kerjain. Kerja sebaik mungkin. Kalau bisa lu bangun reputasi lu. Kalau lu misalnya pengen menjadi seorang, contoh misalnya marketing expert, ya lu
jadilah bener-bener orang yang jago banget marketing. Lu tunjukin portofolio lu ngerjain campaign, apa yang lu dapetin dari campaign itu, penjualannya bagaimana. Nah itu yang lu bangun dulu. Karena gini, lu misalnya ya, lu pengen mendapatkan network yang keren-keren nih isinya nih ya. Sebenarnya bisa aja lu dapetin, tapi ketika lu bertemu dengan mereka dan lu nggak ada apa-apa nih, value lu kosong, isi lu aja nggak ada nih. Ya lu cuma ketemu mereka, salaman, kadang-kadang foto bareng, udah that's it. Nggak tahu mau ngomongin apa. Nggak tahu ngomongin apa. Dan orang-orang itu pun nggak ingat lu kan. Sedangkan kalau gue pribadi ya, prinsip networking itu bukan lu kenal sama siapa bro. Karena kalau ngomong lu kenal sama siapa, gue bisa bilang gini, gue kenal kok sama Robert Downey Jr. Ya gue kenal, bener gue literally kenal. Tapi kan Robert Downey Jr. gak kenal gue kan. Siapa gue gitu bener. Nah tapi kan yang penting adalah siapa yang kenal sama lu justru. Nah ini yang sering juga akhirnya dilupakan sama orang-orang, miss di situ. Sehingga ketika mereka ingin networking, satu nggak bawa apa-apa. Terus yang kedua ya yang penting gue pernah kenal atau say hi doang, tapi kan come on man, gue aja mungkin gak kenal lu siapa sebenarnya, nama lu aja gue gak tahu. Ya makanya perlulah membangun reputasi, karena reputasi itu yang akhirnya menjadi dasar di mana lu bisa menawarkan sesuatu ke orang lain. Karena come on man, yang namanya pertemanan tuh pasti akan selalu ada timbal baliknya lah, ya kan? Karena kalau buat gue berteman tapi gak ada benefitnya ya buat apa? Ini ibarat pacaran kan, lu pengen mencintai orang tapi lu aja nggak punya cinta dalam diri lu bro. Ya lu gimana bisa mencintai orang? Ya akhirnya kan ketika pacaran, ketika berhubungan, yang ada orang itu pasti akan demanding mulu karena hatinya kosong, craving, pengen mulu. Ayo dong, lu sayang gue dong. Ini sama juga prinsipnya. Lu kalau pengen network sama orang, lu pengen kerja sama orang atau kolaborasi sama orang, ya lu harus punya apa yang bisa gue tawarkan. Kalau nggak ada, ya you just nothing. Oke, nah untuk membangun reputasi tersebut, berarti kan harus ada awalnya nih bro. Ada banyak orang yang give up too easily. Itu kan sebenarnya awalnya mulai dari passion. Dia mungkin suka dengan sesuatu hal gitu ya. Entah itu beauty lah, entah itu kalau di gua kan pasar modal gitu kan, tentang saham. Nah pertanyaannya adalah apakah mengejar passion itu cukup untuk membangun reputasi tadi? Pasti kan awalnya kan lu kita sering dengar ada yang lu lakukan yang lu suka. Berarti kan passion lu di mana? Ya kan? Cuman untuk dari passion ini sampai ke reputasi ini kan a long journey. Nah, kalau menurut lu apakah passion ini cukup atau gimana, Bro? Nah, ini juga nih salah satu kesalahan orang memahami passion. Dipikir adalah passion adalah hal yang gue sukai doang. Oke. Toh, padahal passion itu dari bahasa Latin passio yang artinya adalah to suffer, menderita, bro. Mengejar passion itu pasti sakit, pasti capek, pasti menderita karena nggak gampang. Nah kalau passion cuma dianggap sebagai hal yang gue sukai doang, yang gue kerjakan yang gue sukai, itu kan sebenarnya bukan passion, itu hobi. Beda ya. Oke, I learned something that beda ya. Beda dong, karena kalau hobi gini, gue hobi mancing, ya udah mancing, that's it. Tapi kalau lu menganggap itu sebagai passion lu, ya berarti kan ada hal-hal yang emang lu pengen kejar kan. Dan untuk mengejar tadi itu kan gak gampang, capek. Hal-hal kayak gitu perlu lu perbaiki. Ya memang gak gampang. Karena orang terlalu menggampangkan passion itu yang penting adalah hal yang gue suka. Tapi kalau hal yang lu suka itu aja cuma sekedar suka dan gak ada usaha atau perjuangan untuk mau lebih, ya it's just a hobby bro. Berarti kalau gue tangkap di sini, ya pertama tadi kita harus bedain antara passion dengan hobi. Dan yang kedua kalau yang gue tangkap tadi dari yang lo katakan, berarti orang itu harus bangun skill untuk mengejar tadi si passionnya tadi. Iya, balik lagi ke contoh gue tadi. Pengen jadi seorang marketing expert. Ya berarti dia harus punya skill marketing dong. Atau contoh lain deh. Kayak gue misalnya, gue pengen jadi podcaster. Salah satu skill yang perlu gue butuhkan adalah communication skill. Pasti. Iya kan? Cara bagaimana membangun theater of mind dari orang-orang yang nonton atau yang denger. Nah, untuk itu kan gue harus juga pintar memainkan emosi. Memainkan emosi, podcast itu kan kekuatannya adalah di audio, which is suara lu kan. Betul. Nah, untuk bisa itu juga, berarti lu harus pintar juga tahu bagaimana memainkan tone suara lu.
Kayak misalnya sekarang tone suara gue ini gue bikin ringan karena gue lagi ngobrol sama lu bro, ya kan? Tapi kalau misalnya ngobrolan kita bukan obrolan ringan, obrolan yang mungkin berat atau mungkin gue monolog, gue pengen mendominasi banyak orang, gue akan mengganti tone suara gue kayak gini. Lebih berat. Lebih berat, lebih deep. Karena gue butuh attention orang-orang, gue butuh lu memperhatikan gue. Ya itu kan belajar tapi bro. Dan gue cari tahu, gue ngulik. Nah itu dia, ngulik. Orang tuh malas ngulik bro. Serius, gue kemarin baru bikin nih tulisan alasan mengapa kelas prom AI adalah sebuah kegoblokan. Kenapa goblok? Karena lu bisa nanya ke AI-nya. Tapi buat nanyanya itu males gitu. Iya. Dan lu ikut kelas, lu bayar cuma buat dapetin template. Template-nya ya. Oh my god. Padahal itu sesuatu yang bisa lu kulik. Iya, lu tinggal nanya. Lu bingung misalnya ada orang bisa bikin gambar kayak tadi itu apa yang Ghibli lah or whatever itu kan. Ya. Lu cukup upload, lu tanya apa sih promnya, muncul kan. Kenapa lu harus bayar? Kesel banget gue. Balik lagi mungkin yang kita bahas di awal, pengen instan. Kan untuk ngulik itu kan ada prosesnya. Kalau gue nanya promnya apa, itu kan instan. Dapat. Betul, tapi kan lu nggak mendapatkan apa-apa kan. Oke, tadi kita udah bahas bahwa kita butuh skill ya untuk bisa mengejar passion. Nah, tapi kan kita sekarang hidup di era sosial media, Bu, di mana orang bilang personal branding itu penting. Lu setuju gak dengan hal itu? Oh, setuju banget. Personal branding itu sangat-sangat penting. Kalau tadi gue bilang ada lalu bangun reputasi, tapi kan reputasi itu harus dikasih tahu. Gue punya portofolio kayak gini loh. Gue jago loh marketing loh, gue jago loh masak loh. Tapi kalau lu pernah kasih tahu, Orang nggak akan tahu. orang nggak akan tahu. Ya prinsip gampangnya gitu aja. Gue pernah juga ada yang nanya ke gue gini, saya belum lama jualan ini, tapi kok sepi yang beli, nggak ada yang beli ya? Ya gue nanya sama dia, lu udah kasih tahu belum ke yang lain kalau lu jualan itu? Enggak, belum. Gimana ada orang mau beli? Ini prinsip paling dasar bro. Kalau lu pengen jualan, orang pengen kenal lu. Kalau di sini konteksnya personal branding kan, berarti kan orang pengen kenal lu secara personal. Lu tuh siapa dan apa yang lu kerjakan kan? Ya lu kasih tahu dong. Lu kasih tahu ke seluruh dunia. Gua adalah misalnya fans Real Madrid. Gua suka banget sama Cristiano Ronaldo, gua suka banget sama Mbappe, gua suka banget Vinicius Junior, dan lu bikin konten-konten tentang Real Madrid, betapa lu cinta sama Real Madrid. Nah, karena lu udah konsisten kasih tahu lu tuh siapa, fans berat Real Madrid. Maybe one day Real Madrid akan notice. Oh, ini orang gila banget nih Real Madrid. Undang deh gratis tour ke Santiago Bernabeu, nonton langsung, nggak perlu bayar. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah kasih tahu. Ya, Real Madrid di Madrid Spanyol juga nggak tahu kan ini ada fans Real Madrid segitu gilanya kan. Benar. Ya sama juga dengan passion, dengan pekerjaan atau impian yang lu pengen capai. Ya lu harus kasih tahu kalau lu orang jago marketing. Lu pengen dikenal sebagai chef, ya lu kasih tahu lu bisa masak. Masakan apa yang jadi spesialisasi lu? Atau lu bisa masak semuanya, boleh. Tapi ya lu kasih tahu. Kasih tahu ke dunia. Kan sekarang ada sosial media kan, kita kan hidup di era sosial media. Lebih gampang. Barrier-nya tuh hampir gak ada. Semua orang tuh bisa Dan free lagi. Dan free. Ya ada kuota internet sih. Ya, tapi kan inilah mostly almost free lah ya. Dan harusnya nggak akan menjadi sebuah alasan sih buat banyak orang kalau bilang susah. Setuju. Bisa. Cuma masalahnya lu mau nggak? Sekarang tuh orang lebih kemales aja sih kalau gue lihat ya. Susah gini. Ini tadi gimana. Jadi you just make excuse aja. Sedangkan ada orang lain mungkin yang jauh lebih muda daripada lu, ngejar lu, dan akhirnya ya udah, lu umur lu udah nambah, orang masih muda, levelnya di atas lu. Ya lu nggak bisa nyalain dia juga kalau ternyata dia sekarang lebih besar daripada lu. Ya lu gitu-gitu doang. Kalau communication skill, Bro, perlu gak? Oh, itu juga perlu banget. Ya. Dua faktor itu, kalau lu nggak ditambah dengan communication skill yang baik, yang bagus, ya orang juga akhirnya nggak merasa tertarik dengan apa yang lu jual. Nah, tertarik dengan lu. Tapi masalahnya communication skill itu sering banget dijadikan atau dianggap sebagai skill yang remeh. Karena kenapa? Kan cuma ngomong doang. Semua orang bisa ngomong, ya kan?
Tapi setelah gue perhatikan banyak orang sebenarnya tuh nggak bisa ngomong, lebih tepatnya nggak bisa berkomunikasi dengan baik, mendeskripsikan apa yang dia mau, apa yang dia pengenkan, informasinya seperti apa, detail atau enggak, itu pada nggak bisa. Mereka bingung gimana caranya ngomong sebenarnya. Karena kenapa? Karena di sekolah emang nggak pernah diajarin untuk itu kan. Nggak pernah. Makanya juga kalau lu lihat kecenderungan di sosial media ya, lu nge-post satu postingan nih, lu ngomongin konteksnya misalnya tentang ISG yang lagi ini ya turun kan. Di kolom komen akan selalu ada orang-orang yang komen nggak nyambung dengan Banyak. konten lu. Banyak. Nggak nyambung dengan konteks yang lagi lu ngomongin kan. Banyak. Ya karena itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka tonton. Udah gitu, mereka berkomunikasinya nggak nyambung. Ya. That's the problem with Indonesian people, bro. Karena mereka tuh tidak memahami konteksnya. Dan kita kan cuma diajarin menghafal kan selama ini kalau di sekolah. Ada istilah namanya tuh taksonomi Bloom. Itu ada 6 layer. Layer paling terakhir tuh, layer paling bawah tuh level 1 tuh adalah menghafal. Sedangkan level 6 itu adalah kita create sesuatu, kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Indonesia, masyarakatnya kebanyakan masih di level 1, menghafal. Bahkan malah gue bilang cenderung lebih di bawah. Sekarang anak-anak SMA perkalian aja nggak bisa, bro. Ibu kota, salah satu kota di Eropa, Garut. Benar nonton ada videonya. Garut ganti ibu kota di Eropa. Ya emang kita punya problem di situ. Nah, communication skill sebenarnya tuh juga bisa membawa lu untuk menjadi orang yang naik level, bro. Ini gue juga ada tulis di buku nih ya. Ini contohnya adalah ada orang bikin rumah atau bikin gedung. Dia of course mencari orang-orang yang bisa mengerjakan itu dong. Nah biasanya yang ngerjain adalah kuli. Kuli yang bangun-bangun, yang nyemen ya kan. Lalu yang kedua ada arsitek yang ngerancang, yang ngedesain. Mereka di proyek yang sama. Tapi kenapa kuli dibayar lebih murah daripada arsitek? Padahal kerja keras, sama-sama keras. Malah kuli kerja jauh lebih keras. Fisik banget kan. Tapi kenapa kuli dibayar lebih murah dibandingkan arsitek? Karena kuli itu tidak mengkomunikasikan ide ke klien. They just work. Arsitek itu mengkomunikasikan ide. Dia jual gagasan ke klien dan klien beli itu. Idenya yang mahal. Nah, gimana ide bisa kebeli ya? Of course harus ada komunikasi yang baik. Gimana caranya si arsitek itu meyakinkan si klien, yaudah deh gue pakai lo dengan rate yang lu kasih ke gue. Di dunia profesional, kantoran, sama. Kalau lu cuma kerja doang tiap hari, yang penting gue absen gak telat, yang penting gue kerja. Tapi lu tidak pernah berkomunikasi dengan rekan-rekan setim lu, atasan lu di lagi meeting diem doang, cuman oke pak, well not, kasih emoji gini. Ya orang nggak akan bisa notice lu, karena kan orang tuh akan nganggap lu kalau lu tuh kasih ide, lu kasih gagasan. Dan lu perhatiin juga deh orang-orang di ini ya, orang-orang besar ya. Hampir semua dari mereka itu adalah orang-orang yang memang menjual atau membagikan ide atau gagasan. Contoh ya, Steve Jobs. Waktu dulu dia presentasi iPod. Gue gak tahu yang ini pernah pakai iPod atau gas. Jadi zaman itu kan masih CD ya. Walaupun sempat juga ada MP3 player gitu, tapi kan banyak kan mostly bajakan kan. Tapi ini dia ingin membuat satu alat gadget yang lu nggak perlu repot-repot bawa banyak CD, cukup satu doang. Kan dia ngomongnya gini. Wah, lu bisa nonton di YouTube deh. Tapi ini bagus banget ketika dia ini ngeluarin barangnya. Dia bilang 1,000 songs in your pocket. Dia dikeluarin kan ininya. Nah itu dia menjual cerita di mana tuh ada barang, ini keren banget loh. Dan orang tuh ambil idenya, ada satu gadget bisa memuat kurang lebih 1.000 ya waktu itu, 1.000 lagu dalam satu ini. Dan lu nggak perlu repot-repot bawa CD lagi atau kaset kalau lu masih ada kaset. Itu yang dia jual. Dan yang dia jual itu dengan cara berkomunikasi, bro. Nah, bener kalau tadi dikaitkan dengan personal branding itu butuh communication skill.
Jadi reputasi lu bangun, personal branding lu bangun, ya lu juga butuh communication skill-nya. Karena kalau enggak, ya udah lu cuman kayak kantor gitu ya, punya visi misi cuman dipajang doang, dibingkai taruh di tembok. Ya kan? Gak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Ya, gak ada yang tahu. Jadi ini kelihatannya simple, tapi sebenarnya deep ya gue ya. Kalau dipelajarin ya, maksudnya dengan kita ngobrol gini aja mungkin banyak yang anjir kok gue nggak kepikiran gitu ya. Karena kita memang gak pernah ada yang ngajarin. Iya. Di sekolah, di kuliah kita nggak diajarin untuk itu. Kita kan cuma diajarin buat menghafal, bro. Soal esai aja kita hafalan kok. Esai yang harusnya lu pikir ya. Ini opini gue, nih pendapat gue tentang pertanyaan dari pertanyaan ini. Tapi kita disuruh harus ngikutin percis kayak di buku cetak. Asik. Ya, jadi ini memang kalau gue ngelihatnya ini sebenarnya sebagai sebuah life skill, benar gak? Ya, survival skill, ya kan? Ya hal-hal yang kita nggak pelajari di sekolah, ya kan? Kayak tadi misalkan, ya oke lah kalau misalkan kayak hard skill, ya misalkan tadi gimana membuat misalkan tadi arsitek, ya itu kan hal yang dipelajari di sekolah. Tapi kan kalau yang dari diskusi kita ini misalkan kayak personal branding, setahu gue belum ada yang benar-benar kayak ngajarin gitu. Itu kan ya kita harus pelajari sendiri, itu satu. Terus kemudian tadi communication skill, ya kan itu juga mungkin basicnya ada, teorinya ada, tapi kan prakteknya seringkali bertolak belakang atau seringkali beda gitu kan dengan yang kita pelajari ya kan. Terus kemudian tadi kita bahas juga tentang personal branding, communication, terus networking juga. Itu kan lebih-lebih lagi kalau networking nggak dipelajari kan. Betul. Ya itu harus kita jalani sendiri gitu. Anyway Ibu, yang gue pengen tanya ya, balik lagi nih. Kalau bicara mengenai buku Generasi Zombie ya, what do you want to deliver to the audience, bro? Sebelumnya ini buku pertama gue. Dan jujur gue tuh gak pernah kepikiran pengen nulis buku sebetulnya. Ini semua gara-gara Henry Manampiring. Kalau kita tahu Henry Manampiring, ya filosofi teras ya. Dia malas-malasin gue buat nulis buku. Udah lah, lu tulis buku lah, lu bisa. Tapi gue tuh untuk menulis tuh suka bingung menulis apa. Kalau gue ngomong verbal gini gue jauh lebih gampang lah. Tapi kalau buat dalam bentuk tulisan gue kadang suka bingung gue mesti nulis gimana. Ya tapi karena dia panas-manasin dan gue pikir ya udahlah nggak ada salahnya nyoba kan. Ya udah akhirnya gue coba. Dan akhirnya gue pilih topik ini karena emang ini keresahan gue. Sekali lagi ini keresahan gue, makanya juga jauh lebih gampang untuk buat gue nulis. Dan sering juga gue ngomongin kan. Ya udah akhirnya gue tulis buku ini yang sebenarnya based on pengalaman gue sih, bro. Ini gue di sini nggak pengen ngajarin, lebih tepatnya kalau di buku Generasi Zombie ini, gue tuh lebih pengen share ini kesalahan-kesalahan yang pernah gue alami, yang pernah gue lakukan. Dan gue rasa lu nggak perlu ngulangi nih, lu bisa mencoba jadi lebih baik daripada gue. Ya udah, jadi gue bikin sepraktikal mungkin. Makanya kalau lihat ini kan halamannya nggak terlalu tebel-tebel amat kan? Karena gue yakin orang Indonesia membaca masih susah. Dan gue bikin jadi babnya pendek-pendek biar seakan-akan gue udah bab kesini loh, jadi berasa cepet aja baca, total udah kelar gitu. Karena gue pengen orang baca buku selesai. Jangan orang cuma baca buku baru beberapa halaman bosen, akhirnya cuma ditaruh di meja, dia lagi ngopi di coffee shop, difotoin dong, gue lagi baca buku ini, tapi dia nggak baca tuh buku. Dia cuman ya seakan-akan lagi habis baca aja, padahal emang enggak. Berarti gue pengen orang baca. Jadi gue bikin lebih sepraktikal mungkin sih, berdasarkan pengalaman gue tadi. Dan apa yang gue tadi udah ceritain juga ke sini, beberapa ada bocoran-bocorannya kurang lebih kayak gitu. Oke, dan untuk siapa buku ini cocok? Apakah kan tadi kalau misalkan sekilas gue lihat Generasi Zombie, gue mikir tuh Gen Z. Apakah ini untuk Gen Z atau lebih luas? Karena sekarang kan sama-sama Z. Sama Z ya. Karena sebenarnya lebih luas sih. Sebenarnya ini buku ini untuk everyone yang memang lagi galau, capek sama hidupnya sebenarnya. Dan sebenarnya ini kan gak hanya dibatasi untuk Generasi Zombie doang. Orang-orang yang sumuran gua atau orang-orang yang umurnya lebih tua daripada gua pun mungkin juga mengalami hal yang sama. Mereka capek dengan hidupnya, merasa hidupnya tuh kosong. Ya hidup tapi gak hidup. Dan pengen berubah tapi bingung apa aja yang harus dipersiapkan. Nah ini semua gua coba tulis di buku ini. For everyone yang mungkin lagi galau, lagi ngerasa hidupnya kosong, ini buku cocok buat dibaca. Iya. Oke. Dan habis dibaca, coba dijalanin.
coba dipraktekin apa yang harus mesti dilakukan. Karena buku ini akan jadi percuma kalau nggak dipraktekin sih. Kan gue nggak pengen kayak orang ikut itu ya webinar dapat sertifikat atau participation. Tapi nggak dapat sanksinya. Iya, tapi mereka juga nggak habis itu nggak ngapa-ngapain, cuman pajang doang di LinkedIn. Gue habis ikut webinar ini loh, gue habis ikut training ini loh, tapi ya lu nggak praktekin, lu cuman pajang ini doang. Iya. Habis gue tuh pengen jangan sampai ya gitu ya, tua tuh nyesel. Karena hidup tuh cepet banget bro. Gue tahun ini 42 ya. Buat gue umur 42 itu bukan lagi untuk dirayakan. Gue baru 42 loh, enggak. Umur gue 42, gue tinggal berapa tahun lagi hidup ya. Nah ketika gue nanti let's say umur 60, iya. Gue gak pengen bilang itu, gue nyesel. Tapi gue pengen bilang, it's done. Gue puas gitu, gue senang, gue udah pernah at least mencoba melakukan ini dan gue gak penasaran, gue gak nyesel, gue gak pernah coba. Itu sih yang pengen gue sampaikan ya. Ke audiens ya. Iya. Jangan sampai impian-impian yang terkubur tadi balik menghantui kita di usia senja dalam bentuk penyesalan. Iya. Karena abis itu ya lu cuma tinggal pilih lu mau dikubur atau dikremasi. Oke, nah kalau misalkan teman-teman pengen membeli buku ini, how to get it loh? Oke, buku ini terbit kurang lebih sekitar pertengahan Mei, targetnya ya. Nah ini nanti akan pre-order dulu, kita akan open PO dulu, bisa pantengin di akun Instagramnya buku Kompas, karena penerbitnya adalah penerbit buku Kompas. Oke, buku Kompas. toko buku Kompas. Enggak, buku Kompas. Buku Kompas. Buku Kompas. Oke, nanti mungkin kita taruh di kolom deskripsi juga ya, yuk teman-teman ya pengen order. Ya. Atau nanti di toko buku Gramedia bakal ada kok ini. Oke. Dan siapa tahu kan pengen PO supaya dapat tanda tangan lu. Iya. Kalau PO nanti dapat tanda tangan gua. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya podcast kita tentang generasi zombie ya. Jadi tujuan dari podcast ini adalah ya pasti kita juga nggak pengen ya audiens di sini hidup sebagai zombie yang hidup tapi tidak hidup, ya mati pun tidak gitu kan. Ya, betul. Jadi kayak di tengah-tengah hidup tanpa tujuan, ya kita nggak pengen seperti itu, dan kita pengen teman-teman juga pastinya living a full life ya kan, living with a purpose. Jadi hidup tahu arah dan tujuannya kemana. Dan tadi kita juga udah diskusi ya bro ya, gimana sih caranya supaya kita lepas gitu dari cursing generasi zombie. Tadi ada skill yang harus kita bangun, reputasi yang harus kita bangun, diperkuat lagi dengan personal branding, communication, kemudian juga networking, yang nanti juga akan dibahas di buku generasi zombie. Oke, itu dulu dari kita, dan kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video dan podcast yang berikutnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan dan Andre Haninata. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Thank you bro. Thank you bro.